Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM2TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLM2TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Huda Hafiz. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang memperjuangkan keadilan untuk kematian putrinya yang telah dilecehkan oleh mafia besar hingga membuka peluang-peluang baru untuk menangkap dan menghancurkan dinasti kekuasaan mafia tersebut. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Nargis memohon kepada pria yang berniat untuk melecehkannya. Namun wanita yang ada di hadapannya malah menyuntikkan sesuatu ke lengan sebelah kirinya, hingga ia lemah dan tidak berdaya sampai mau tidak mau ia harus melayani pria tersebut merenggut harga dirinya. Kembali mimpi buruk tentang pelecehan itu membuat Nargis terkejut dan terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah setelah mimpi buruk itu terjadi. Setelah membereskan dirinya, ia memilih bergegas meninggalkan rumah tanpa memedulikan Samir suaminya yang telah mempersiapkan sarapan untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Samir memilih menemani Nargis untuk mengunjungi dokter psikologisnya yang mengobati trauma yang ada di dirinya setelah pelecehan yang diterimanya. Nargis masih belum bisa melupakan semua yang telah diterimanya, hingga ia merasa tidak percaya diri dan merasa bersalah menikah dengan Samir yang begitu baik. Dokter memberikan semangat dan mengatakan kalau Nargis adalah seorang pejuang, bukan seorang korban. Dokter dengan lembut memeluk tubuh Nargis untuk bisa memberikan rasa tenang pada pasiennya tersebut. Samir yang mengunjungi Depak yang baru saja kehilangan kakaknya dan meninggalkan seorang putri. Ia merasa bingung untuk merawat Nandini, keponakannya sendiri, dan ia berniat untuk menitipkan kepada panti asuhan agar bisa diadopsi oleh keluarga yang bertanggung jawab. कब कहां साथ छोड़ दिया या तो कोई अनाथ आश्रम. Samir terdiam dan berniat untuk merawatnya selama seminggu dengan tujuan ia bisa membuat Nargis tersenyum kembali. Depak dengan senang hati setuju atas keputusan yang diambil oleh Samir. Nandini pun dibawa oleh Samir ke kediamannya. Hingga saat Samir mengatakan kalau Depak akan membawa Nandini ke keluarga baru Nandini, Nargis mengutarakan keinginannya untuk bisa mengadopsi Nandini menjadi putri mereka. Dengan senang hati, Samir menerima keputusan Nargis dan langsung mengurus semua dokumen yang diperlukan oleh Nandini sebagai keluarga baru mereka dan menguatkan posisi Nandini di hadapan hukum. Semenjak kehadiran Nandini, Nargis bisa kembali tersenyum dan rumah mereka pun selalu dihiasi dengan canda tawa ketiganya. Hingga hubungan Nargis dan Samir pun kembali semakin membaik. April 2011. Nandini bersama Sema tengah menunggu becak langganan mereka. Tapi karena becak tersebut belum tiba, Sema mengajak Nandini untuk membeli es krim. Nandini pun menyetujuinya. Namun saat mereka ingin menikmati es krim tersebut, Bocu dan teman-temannya datang untuk mengganggu Sema. Nandini mencoba membantu Sema, tapi teman-teman Bocu malah membawa Nandini dan Sema ke dalam mobil yang mereka tumpangi. Pedagang es krim tersebut pun merasa takut karena diancam oleh sebuah senjata, hingga ia tidak bisa menolongnya. Dengan cepat pedagang es krim tersebut melaporkan penculikan yang terjadi pada Nandini dan juga Sema. Samir pun diberitahu tentang hal ini oleh pihak sekolah. Dengan cepat ia mendatangi sekolah dan melihat polisi telah berkumpul di kantor untuk membahas penculikan yang terjadi. Penjual es tersebut juga telah menjadi saksi atas kehilangan Sema dan juga Nandini. Samir bersama orang tua Sema mendatangi kantor polisi menemui inspektur yang diberi tugas untuk menangani kasus ini. Namun inspektur tersebut malah mengulur waktu dan tidak dengan cepat membuatkan Fir atas kehilangan Sema dan juga Nandini. Hal itu membuat Samir kesal dan inspektur tersebut malah mengusirnya. Di luar kantor polisi, Nargis yang menelpon Samir untuk menanyakan tentang Nandini membuat Samir terpaksa berbohong dan mengatakan kalau Nandini dibawa oleh Depak keluar kota dan malam mereka baru kembali. Samir menemui pedagang es tersebut dan mengajaknya mencari mobil yang membawa putrinya. Mereka mendatangi sebuah toko yang memiliki kamera pengawas menghadap jalan raya hingga mereka pun menemukan mobil yang membawa Sema dan Nandini ke arah Maliabad.
Begitu juga polisi, mereka juga mengetahui mobil yang telah membawa korban. Mereka terkejut karena mobil tersebut adalah milik Sheila Thakur. Mereka mendatangi kediaman Sheila Thakur dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Sheila Thakur langsung menelpon Shailendra, supir dari Bocu cucunya yang membawa mobil berwarna biru tersebut. Dengan ketakutan, Shailendra menceritakan semua yang dilakukan Bocu terhadap Nandini dan juga Sema. Sambil menangis, ia mengatakan kalau Bocu dan kedua temannya sedang melecehkan mereka di dalam sebuah gudang. Sheila Thakur langsung membentuk rencana lain. Ia menelpon orang kepercayaan Rashid Kasal untuk menghabisi kedua korban dan membuang kedua tubuhnya di tempat terpisah. जो दो लड़की है उस सबको अपना पास रखिए. Samir yang masih mencari keberadaan putrinya bersama penjual es terkejut ketika melihat kepulan asap. Seorang warga mengatakan sebuah mobil dibakar pemiliknya dan mobil tersebut meledak. Dengan cepat mereka melihat mobil terbakar tersebut dan penjual es mengatakan mobil itu memang yang membawa Nandini dan juga Sema. Semua warga membantu untuk memadamkan api di mobil tersebut dan tidak melihat tubuh di dalam mobil itu. Samir bersama penduduk sekitar mencari keberadaan Sema dan Nandini ke arah ladang. Penduduk akhirnya menemukan tubuh Sema. Semua memeriksa tubuh tersebut. Beruntung Sema masih hidup. Tak lama mobil polisi datang bersama ambulans dan beberapa wartawan. Samir dan penduduk lain mencari lagi keberadaan Nandini. Hingga Samir terkejut ketika melihat tubuh lemah Nandini tergeletak di rerumputan dengan darah di sekujur tubuhnya. Samir dengan gemetar membawa tubuh mungil putrinya yang baru saja berusia 5 tahun. Ia menangis dan merasakan perihnya penderitaan putrinya yang dilecehkan pemuda yang berumur 18 tahun yang seharusnya melindunginya di sekolah. Penemuan korban penculikan itu pun menjadi berita viral di berbagai berita. Nandini dan Sema pun dirawat di rumah sakit Wajid Ali Shah. Nargis yang sudah mengetahui hal itu hanya bisa menangis menunggu keajaiban yang bisa menyelamatkan putrinya. Samir mencoba menenangkan diri di kamar kecil, hingga ayah Sema datang menemuinya. Ia mengatakan kalau pemilik mobil biru tersebut adalah Bocu atau Baseswar Thakur, cucu dari Sheila Thakur. Bocu sering mendekati Sema dan mengikutinya sepulang sekolah. Ayah Sema sering mengadukan kepada pihak sekolah, tapi pihak sekolah takut untuk menangani hal ini, karena tahu Bocu adalah cucu dari Sheila Thakur. Ia juga menjelaskan siapa Sheila Thakur. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Samir mendengar suara Nargis menangis. Dengan cepat, ia mendekati dokter dan Nargis. Dokter mengatakan kalau Nandini tidak bisa diselamatkan, sementara Sema masih dirawat di ruang ICU. Nargis menangis dan memukul ke Samir sebagai rasa kesalnya karena ia menerima kenyataan yang sangat menyakitkan. Samir memeluk erat Nargis dan menangis bersama karena ia pun merasa kehilangan putri yang sangat ia cintai. Kematian Nandini membuat Samir dan Nargis terpukul. Bahkan Nargis dengan langkah pasti meninggalkan Samir. Ia mengatakan tidak akan menerima Samir sebelum ia bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku pelecehan putrinya. Samir mencoba menahan kepergian istrinya, tapi Nargis tetap dengan pasti melangkah dan meninggalkan Samir. Setelah kepergian Nargis, Samir mulai merencanakan mencari pelaku pelecehan putrinya. Ia mengikuti inspektur hingga ke kediamannya dan dengan cepat memukulinya sambil menekan untuk memberitahu keberadaan Bocu. Tapi inspektur yang bisa melepaskan pukulan Samir malah mengatakan kalau ia harus melupakan kematian putrinya karena Sheila Thakur adalah penguasa dari berbagai elemen kejahatan. Mendengar hal itu, kemarahan Samir tidak dapat dibendung lagi. Ia memukuli inspektur tersebut dengan membabi buta hingga pukulannya terhenti ketika anggota polisi datang dan melerai mereka. Hingga Samir dihukum 60 hari penjara sesuai dengan keputusan pengadilan. Samir menempati bilik bersama Talahah. Ia berusaha menerima hukuman ini untuk bisa mencari jalan agar bisa membuka kasus Nandini. Sementara Sheila Thakur menekan kedua orang tua dari dua teman Bocu yang terlibat dalam pelecehan itu untuk menahan diri tidak menemui putra mereka dan akan melepaskan mereka bila kasus ini telah reda. Mereka pun menuruti keinginan Thakur dan memerintahkan Rashid untuk membereskan Samir di penjara. Talha yang tahu kalau Jaiswal yang merupakan anak buah dari Rashid akan menghabisi Samir. Namun ia yang memang bermusuhan dengan Jaiswal tidak bisa membantunya secara terang-terangan. Ia hanya memberikan sebilah gunting rusak untuk bisa digunakan untuk menghabisi Jaiswal.
Ia berjanji akan membantunya menemukan semua pelaku pelecehan putrinya karena ia tahu kedudukan Samir benar mencari keadilan untuk putrinya yang telah dilecehkan hingga meninggal dunia. Jaiswal pun benar-benar menjalankan rencananya. Bersama anak buahnya, ia mendatangi kamar mandi yang masih terdapat Samir. Mereka bahkan mengusir semua napi yang ada di tempat itu. Setelah semua pergi, mereka mulai mempersiapkan untuk penyerangan kepada Samir. Namun Samir yang tahu ia akan diserang telah mempersiapkan senjata yang telah diberikan oleh Talha. Mereka pun saling berkelahi satu sama lain. Samir pun berhasil menikam Jaiswal berulang kali dan mengalahkan anak buah Jaiswal. Samir menyeret kakinya untuk bisa melarikan diri dari tempat itu. Sementara Jaiswal meminta anak buahnya untuk menutup pintu penjara. Samir menjerit meminta tolong kepada petugas untuk membantunya, tapi usahanya sia-sia. Malah ia mendengar semua teman-temannya meneriakan kalau ia harus menghabisi Jaiswal. Talha pun bergerak dan mulai membantu Samir dengan terbuka. Ia menikam beberapa anak buah Jaiswal, semua menyerang Samir untuk menghabisinya dan Talha bersama anak buahnya pun turun untuk membantu Samir. Mereka berkelahi saling menghabisi, bahkan Jaiswal yang dikenal tangguh berhasil disungkurkan oleh Samir. Di tengah hujan deras, Samir mendekati Jaiswal dan langsung menikam lehernya hingga ia tewas. Tak lama beberapa polisi datang untuk menangkap Samir. Mereka membawa Samir ke penjara khusus sebagai hukumannya telah menghabisi Jaiswal. Selatakur mendatangi Nargis dan mengancamnya untuk menghentikan usaha Samir yang menyelidiki kematian Nandini. Bahkan ia juga mengatakan karena Nandini adalah anak adopsi, tapi Nargis sama sekali tidak merasa takut. Ia malah menantang Selatakur. Sementara Samir yang telah selesai menjalani masa hukumannya keluar dari penjara dan dijemput oleh ayah Sema. Mereka pun menemui mafia besar Badar yang merupakan kaki tangan Talha untuk membantu Samir menemukan Rashid. Samir pun disambut baik oleh Badar dan anak buahnya, bahkan ia diberi kekuasaan untuk memimpin mereka menyerang Rashid. Pertempuran antara dua mafia pun terjadi. Mereka saling menghabisi dengan menggunakan senjata tajam yang telah mereka siapkan. Hingga Samir akhirnya menghadapi Rashid. Tanpa mengenal ampun, Samir menikam di bagian dada dan di bagian leher Rashid hingga ia tewas di hadapan sisa anak buahnya yang masih hidup. Samir memeriksa semua ruangan yang ada di tempat pemotongan sapi. Hingga ia bersama ayah Sema menemukan Sailendra dan Abhinav yang tengah bersembunyi. Mereka pun dibawa ke tempat di mana Nandini dihabisi. Sailendra menangis meminta pengampunan kepada Samir. Ia mengatakan akan menjadi saksi atas semua kejahatan yang direncanakan oleh Selatakur. Ia juga mengatakan kalau Bacu yang menghantam kepala Nandini dan juga Sema. Abhinav mengatakan kalau ia mengikuti permainan yang diciptakan oleh Bacu. Melihat Abhinav memberikan pernyataan, Samir kehilangan kesabaran dan menghantam Abhinav dengan membabi buta hingga Abhinav tewas mengeluarkan banyak darah. Sampai keesokan harinya, polisi menemukan Abhinav tergantung dalam posisi bugil. Kediaman Selatakur pun diperiksa oleh beberapa polisi, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Selatakur malah asyik menelpon putranya Kamles Takur yang berada di Mesir bersama Bocu. Ia meminta Kamles bisa melindungi cucunya. Samir dibawa menemui Avinash Takur oleh Badar sambil menyerahkan Sailendra yang mau menjadi saksi kejahatan Selatakur. Avinash memberikan data-data tentang Kamles Takur yang disembunyikan di Mesir, dan bila ia bergerak di bawah kepolisian maka ia akan menemukan banyak kesulitan dan memakan banyak waktu. Tapi bila ia mengirim Samir ke Mesir, semua akan berjalan lancar dan tidak memiliki keterbatasan. Avinash Takur mempercayai Samir bisa melakukan hal itu karena ia adalah seorang ayah dari seorang putri hingga ia tahu bagaimana perasaan Samir. Samir membuat keputusan untuk datang ke Mesir dan meminta ayah Sema untuk ikut bersamanya. Tanpa ia duga, Nargis datang menemuinya dan meminta Samir untuk tidak pergi. Namun keputusan Samir telah bulat dan akan menemukan Bocu bersama ayahnya di Mesir. Setiba di Mesir, mereka langsung menuju pasar senjata. Mereka juga meminta salah satu penjual senjata untuk bisa menjadi bagian dari mereka untuk mencari Kamles Takur. Samir juga meminta Hasnain bisa menyelidiki tentang Kamles Takur. Hasnain meminta waktu 24 jam untuk bisa memberikan laporan.
Namun tidak sampai 24 jam, Hasnain telah memberikan laporan keberadaan Kamles Thakur yang telah dijaga ketat oleh mafia besar di Mesir, Tabis Haji. Mereka juga menjaga dengan ketat Bocu. Samir merasa kesal saat melihat Bocu yang selama ini ia cari. Samir merencanakan kalau akan menyerang kediaman Kamles Thakur pada pagi hari. Samir dan yang lain telah menyusun rencana dengan baik. Samir menyelinap ke kediaman Kamles Thakur dan berhasil melumpuhkan satu penjaga hingga membuat Bocu terbangun dari tidurnya. Penjaga lain pun langsung menyerang Samir dan Hasnain yang juga telah masuk ke kediaman Kamles Thakur. Mereka berkelahi satu sama lain dan saling menyerang. Beberapa anak buah Kamles Thakur berhasil melukai Samir dengan beberapa tikaman di tubuhnya. Kamles yang mengetahui penyelundup datang melalui rekaman kamera pengawas, Bocu mengatakan kalau mereka adalah ayah dari korban yang telah ia lecehkan. Kamles merencanakan melarikan diri bersama putranya dan Tabis Haji diminta untuk melindunginya. Di tengah menghadapi anak buah Tabis Haji, Samir melihat musuh-musuhnya melarikan diri. Dengan cepat, ia membereskan semua anak buah Tabis Haji. Samir bersama teman-temannya kemudian mengejar Kamles yang membawa putranya melarikan diri. Dengan keahlian mengendarai mobil dengan baik, mereka mampu mengejar Tabis Haji dan Kamles Thakur. Sambil mengemudi, ia menembak mobil Kamles hingga ia berhasil meledakkan mobil tersebut. Beruntung Bocu tidak terkena ledakan itu. Samir menarik tubuh Bocu dan ia menekan alat kelamin Bocu dengan kuat sebagai balasan telah melecehkan putrinya. Bocu hanya bisa mengerang kesakitan, tapi bukannya berhenti, Samir malah semakin menggila. Ia bahkan menendangi alat kelamin Bocu hingga akhirnya Kamles mampu menyelamatkan putranya. Ia meminta putranya berlari sementara dirinya berusaha menghadapi Samir. Mereka pun berkelahi, tapi dengan mudah Samir melumpuhkan Kamles dan mengejar Bocu kembali. Setelah mendapatkannya, dengan cepat Samir menikam tepat di jantung Bocu menggunakan pisau kecil yang ia bawa, hingga Bocu tidak bisa lagi diselamatkan. Salah Thakur merasa sedih kehilangan putra dan juga cucunya sekaligus. Ia juga tidak ingin lagi melawan saat Avinash Thakur mencoba untuk menjemputnya mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Ia malah meminta dilayani oleh pasangan sejenisnya. Wanita yang selama ini dikekang rasa takut tiba-tiba mengambil sebilah jepit yang terselip di rambutnya. Dengan cepat, ia menikam berulang kali ke tubuh Salah Thakur. Ia telah muak menerima semua perlakuan dari Salah Thakur hingga akhirnya ia bisa menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kuda Hafiz. Hukum manusia memang selalu memihak manusia yang lebih berada ya sahabat. Selama uang masih punya suara, maka keadilan akan jauh dari penegakannya. Film ini menggambarkan bagaimana hukum di suatu negara bahkan tak berdaya meringkus pelaku kejahatan yang telah menyengsarakan kehidupan seseorang. Pada akhirnya, hukum manusia hanya akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berbeda dengan hukum Tuhan yang nantinya akan sangat adil seadil-adilnya. Setiap kejahatan pasti akan mendapat balasannya walaupun tidak di dunia. Namun kelak di akhirat pasti akan dihukum dengan balasan yang paling sepadan. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari film ini. Mudah-mudahan sahabat semua juga terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.